Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Nah, ini kegiatan saya lagi mau masak dulu. Jadi satu kepengen banget masak bubur bayam teman-teman, karena udah lama banget nggak masak bubur ya. Dan buburnya itu bubur bayam dicampur sama jagung, labu siam. Ini udah saya cuci bersih semua. Udah saya petikin, terus bumbunya juga sudah saya kupas, kemudian udah dicuci bersih. Nah, bumbunya itu mau saya haluskan menggunakan chopper aja teman-teman supaya cepet ya. Untuk bumbu bubur itu kalau saya bikin bawang merah, bawang putih, kencur sama ketumbar sedikit gitu ya. Kalau nggak suka pakai ketumbar juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bumbunya sama kayak bikin sayur bening, cuman bedanya ini ditambahin pakai santan ataupun fiber cream gitu ya teman-teman. Kemudian tambahkan ketumbar. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam airnya untuk kuah ya. Dan untuk aromatiknya ini saya pakai daun salam dan lengkuas. Kemudian saya masukkan dulu jagungnya karena kan yang keras ya. Sebenarnya kalau jagung itu yang keras bonggolnya gitu ya teman-teman, tapi kalau jagung pipilnya mah nggak keras ya, cepat mateng. Terus saya tambahkan pakai labu siam. Ini labu siamnya setengah. Jadi saya belinya itu paketan sayur bening satu plastik 4.000 kalau di pasar teman-teman. Cuman isinya udah komplit ya, ada jagung, ada bayam, kemudian ada labu siam juga, ada wortel. Cuman di sini saya nggak pakai wortelnya teman-teman. Dan ini saya goreng tempe, tapi tempenya tuh nggak saya bumbuin ya, polosan aja seperti ini, tinggal dipotong aja kotak-kotak ya, karena nanti mau saya penyetin ke sambelnya gitu teman-teman. Nah, kalau makan bubur kan enak banget kalau pakai sambal tomat goreng. Kemudian ini tambahkan gula aren teman-teman. Saya pakainya gula aren aja ya, nggak pakai gula pasir. Kemudian masukkan garam dan kaldu jamur. Udah, ini tempenya sebagian udah mateng, jadi tempe goreng yang kering seperti ini nanti tinggal dipenyet-penyetin aja ke sambal tomatnya gitu. Nah, ini udah mulai mendidih ya, kayaknya sih udah mateng bumbunya. Kemudian masukkan labu siamnya. Jadi kalau masak sayuran itu saya bertahap masukinnya. Jadi yang keras-keras dulu gitu teman-teman yang saya masak ya. Karena kalau langsung jadi satu takutnya nanti labu siamnya tuh masih keras gitu. Nah, untuk pengganti santan saya pakainya fiber cream 2 sendok makan aja supaya gurih, karena lagi kepengen bubur bayam yang agak kental gitu teman-teman. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan aja bayamnya. Jadi terserah kalau teman-teman pengen bayamnya yang empuk ya dimasaknya agak lama, kalau saya yang sedang-sedang aja gitu ya. Nah, ini saya goreng dulu sambelnya ya teman-teman. Jadi pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah sama tomat. Di sini saya nggak pakai terasi ya, karena bikin sambal tomat goreng. Kemudian pakai gula aren, pakai garam, dan pakai kaldu jamur gitu teman-teman. Nah, ini seperti ini aja masakan saya. Masakan rumahan yang sangat sederhana tapi enak banget nih teman-teman. Terus tempenya tinggal dipenyetin aja di atas sambal. Jadi di sini nggak pakai garam, nggak pakai bumbu apa-apa tempenya ya. Karena sambalnya itu udah berasa enak banget. Masya Allah, ini tuh makanan yang benar-benar sederhana tapi bikin nafsu makan sih kalau saya. Jadi kalau makanan itu tergantung selera lidah ya. Kalau saya senangnya ya masakan rumahan yang kayak gini teman-teman, masakan sederhana. Nah, karena saya udah lapar jadi saya mau makan dulu. Jadi bubur bayam tuh rasanya gurih. Terus kalau teman-teman sukanya yang agak manis dikit ya tentunya gulanya pasti ditambahin agak banyak gitu ya. Jadi ini rasanya tuh gurih, pokoknya enak deh. Terus pakai kencur ya teman-teman. Nah, labu siamnya kalau saya suka yang empuk gitu. Terus ini tinggal ditambahin pakai tempe penyetnya. Masya Allah, ini tuh enak banget. Cuman saya nggak punya kerupuk ya. Jadi kali ini saya makannya tuh pakai peyek kacang karena kebetulan saya sedia peyek kacang. Karena kalau peyek kacang bisa untuk lauk, bisa untuk cemilan gitu teman-teman. Masya Allah, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman, masak apa hari ini? Apapun masakannya kita selalu bersyukur ya. Nah teman-teman, ini saya sekalian aja mau buka paket. Jadi saya tuh beli perintilan rumah tangga. Sebenarnya ini saya sudah punya selang air, cuman selangnya itu kaku teman-teman.
Terus udah sering dipotong-potong. Jadi selang di depan itu yang untuk cuci kendaraan sama siram tanaman itu udah saya potong berapa meter ya untuk sambungan pembuangan AC gitu, karena kalau pakai paralon itu kemarin agak pecah gitu, bocor teman-teman. Jadi ya udahlah, ini saya kepengen beli selang air yang fleksibel. Jadi memang kalau belum dinyalain airnya tidak terlalu panjang ya, tapi kalau sudah dinyalain airnya selangnya tuh jadi panjang banget gitu ya, aneh teman-teman. Ini juga ada setelannya ya, mau pakai semprotan yang modelnya kencang atau yang kecil atau yang apa tuh bisa teman-teman, tinggal disetel aja. Mudah-mudahan nanti si kakak jadi makin semangat bantuin mamahnya nyuci kendaraan gitu. Terus saya juga beli lapnya, itu lap microfiber ya teman-teman, itu untuk nyuci mobil. Buat lap meja juga bisa sih sebenarnya. Dan ini satu lagi paketnya, saya beli sikat lantai kamar mandi gitu. Bisa untuk lantai kamar mandi, bisa untuk teras depan gitu, terserah sih. Jadi ini 2 in 1 teman-teman, bisa dilepas pasang juga. Sikatnya itu ada yang untuk nyikatin dan ada yang untuk mengeringkan airnya gitu teman-teman. Nah ini juga harganya murah banget teman-teman, harganya tuh 13.000 aja. Jadi kalau teman-teman pengen beli juga, nanti saya cantumkan link pembeliannya ya di video ini di bawahnya gitu. Nah kayak gini teman-teman, tuh enak banget, bisa fleksibel gitu, bisa miring, bisa lurus, pokoknya nyaman banget. Teman-teman wajib beli dan wajib punya untuk alat kebersihan di rumah. Nah kayak gini teman-teman selangnya, ini selangnya juga murah, harganya 31.000 gitu. Kenapa nggak beli dari dulu ya? Kadang-kadang saya kalau udah punya barang itu kalau belum rusak banget ya belum beli sih sebenarnya. Karena ini selangnya terlalu pendek ya, udah bolak-balik saya potong, jadi ya saya memang harus beli gitu. Nah seperti ini, alhamdulillah kakak jadi makin semangat untuk bantuin nyuci mobil nih teman-teman, karena selangnya katanya nyaman banget dipakai, airnya tuh bisa disetel. Bisa yang kenceng banget seperti itu ataupun airnya yang kecil seperti ini, pokoknya nyaman banget deh. Jadi makin semangat untuk nyuci mobil, nyuci motor, dan juga bisa untuk nyemprot lantai nih teman-teman, lantai keramiknya. Nah kayak gini nih, ini yang versi kencengnya. Nah sementara si kakak masih nyuci mobil, ini saya lanjut ke belakang dulu, kepengen beberes dapur teman-teman, karena udah kotor banget, banyak debunya. Jadi ini langsung saya gercep untuk bersihin ya. Mesin cucinya juga kotor banget teman-teman ya, lengket-lengket kayak gitu. Pokoknya debu kalau kena basah akhirnya lengket ya. Nah kalau nggak langsung dibersihin biasanya jadinya mengeras gitu. Terus untuk dapur yang di luar ini mau saya bersihin menggunakan pembersih lantai gitu ya, kayak cairan pembersih keramik gitu teman-teman. Waktu itu kan saya pernah sharing ya, kalau pakai cairan ini tuh manjur banget, pokoknya langsung bersih gitu. Biasanya kalau di ujung-ujung terus di pinggir-pinggir gitu kan banyak kuning-kuningnya gitu ya, kalau dibersihin menggunakan sikat aja suka nggak hilang. Jadi saya pakainya ya kayak gini ya, cairan Napoclean. Jadi teman-teman kalau kepengen coba juga, pengen beli, nanti link pembeliannya saya cantumkan di bawah video ini ya. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal diolesin aja menggunakan kuas seperti ini. Jadi pas saya beli waktu pertama nyoba itu yang ukuran 500 ml dapat kuas juga, karena saya seneng ya, cocok banget gitu. Akhirnya saya beli lagi yang ukuran 1 liter dapat kuas juga gitu. Harganya kalau yang 1 liter 50.000, itu bisa dipakai berkali-kali teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau kamar mandinya itu pada kuning-kuning atau hitam-hitam. Biasanya kan suka susah ya disikat-sikat juga. Nah kalau pakai cairan yang ini bisa langsung hilang, pokoknya diolesin aja kemudian disiram udah langsung hilang gitu teman-teman, nggak perlu disikat-sikat. Nah lanjut ya, untuk urusan zinknya udah bersih, udah kinclong lagi teman-teman. Jadi ini sekalian aja saya lap-lap toples-toplesnya, kemudian rak susunya juga gitu. Mungkin dapur saya gampang berdebu karena dindingnya itu kan banyak rusternya teman-teman, supaya tidak panas, tidak pengap. Jadi ada sirkulasi udara keluar masuk gitu ya. Terus di bagian atasnya, atapnya juga saya kasih lubang udara juga lumayan ya. Jadi
ada hawa masuk gitu. Terus kalau masak asapnya juga bisa langsung keluar, nggak perlu pakai cooker hood juga aman ya. Baunya juga nggak nguplek gitu loh kalau orang Jawa bilang. Bau masakannya tuh bisa langsung ke atas naik gitu. Oke, lanjut ya. Ini saya mau bersihin kompor juga. Saya pakainya tisu kompor dicampur sama lap, dicampur sama kanebo. Pokoknya saya kalau beberes itu pasti ada 3 lap ya. Ada tisu juga. Biasanya kalau tisu itu untuk buangin kayak minyak-minyak gitu. Terus kanebo biasanya untuk hasil akhir gitu ya. Nah, ini sekalian aja saya bersihin rak susunnya yang buat naro bumbu-bumbu dapur. Ini saya lap-lap menggunakan tisu kompor dulu karena banyak banget debu yang lengket gitu teman-teman. Terus untuk toples kecil-kecilnya juga saya lap-lap. Udah banyak yang kosong ini tuh teman-teman karena nggak semuanya itu saya isi gitu. Biasanya yang saya isi kayak jahe bubuk, kencur bubuk, lada, merica sama lada sama ya. Terus pala kayak gitu ya. Terus kunyit juga. Nah, kalau yang kaldu bubuk biasanya itu nggak saya taruh toples, takutnya menggumpal gitu loh teman-teman. Terus lanjut saya juga bersihin wadah minyak, dan jangan salvo kalau ada suara berisik. Ada suara cicak teman-teman. Terus pas lagi isi video ini lagi hujan deras banget, karena di tempat saya itu sekarang alhamdulillah hujan deras terus ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam sampai pagi. Dan yang paling sedih itu pasti selalu mati lampu. Nah itu dia, kalau mati lampu udah nggak tahan sama panas ya teman-teman, karena gerah banget walaupun hujan tapi tidak dingin gitu loh. Cuacanya ngelekep teman-teman, jadi kita tuh banyak keluar keringat. Makanya kalau listriknya mati yang paling repot adalah saya tidak tahan tidak nyalain kipas angin. Mungkin kalau badan saya gede gitu kan gampang banget berkeringat ataupun sumuk ya, gerah gitu loh teman-teman. Terus kalau gelap itu masih bisa diakalin pakai lilin. Nah, sekarang jadi rajin untuk ngisi air, harus penuh dulu. Takutnya ketika mati lampu kan sanyo ataupun pompa airnya nggak nyala ya. Nah itu gawat banget kalau kita tuh kepengen wudhu ataupun kepengen buang air gitu teman-teman. Lanjut geser lagi bersih-bersihnya. Jadi rak susunya itu ada 2 ya, ada yang dari besi putih itu saya beli online. Kalau yang kayu kemarin banyak yang tanya, ini tuh saya belinya offline teman-teman. Saya pesen ya, tapi lebih mahal daripada beli online gitu, karena saya senang yang simple, jadi bikinnya ya seperti itu aja. Tapi kalau di online itu ada teman-teman yang mirip, nanti linknya saya cantumkan lagi. Jadi teman-teman kalau pengen samaan dengan apa yang saya pakai bisa cek di deskripsi video ini ya. Nah geser lagi, ini udah sampai di meja makan. Meja makan saya itu pasti selalu tidak pernah bisa rapih. Jadi kalau udah dibersihin seperti ini, kayak kaca-kacanya dilap-lap supaya nggak kusam, kemudian dirapiin lagi toples-toplesnya ataupun ada bekas makanan, itu pasti nggak lama berantakan lagi teman-teman. Dan itu banyak banget obat-obat karena qadarullah anak-anak tuh lagi pada sakit. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.